manusia memelihara alam. Bahan bacaan Alkitab kita Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 1 ayat 31, dan Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 15. Nah, anak-anak, saat pertemuan di Zoom, kita sudah membahas tentang lingkungan alam kita, lingkungan alam yang di sekitar kita. Nah, anak-anak, di depan ini ada gambar lingkungan yang kumuh, yang sampahnya berserakan di mana-mana, bahkan banyak sampah dibuang sembarangan. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, sehingga mengakibatkan kerusakan alam. Kerusakan alam diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, akibat kita menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, maka akibatnya adalah terjadinya banjir. Nah, anak-anak, lingkungan alam banyak yang rusak, pohon-pohon ditebang sembarangan, sampah-sampah menumpuk di mana-mana, banyak sampah di lingkungan atau di selokan, akibatnya terjadi banjir. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar ini, gambar pada 5.2 dan gambar 5.3. Gambar 5.2 adalah gambar orang menebang pohon sembarangan sehingga mengakibatkan hutan menjadi gundul. Akibat hutan gundul, maka terjadilah banjir. Terjadilah banjir karena resapan air hujan tidak dengan baik, sehingga terjadinya banjir. Selokan tersumbat karena sampah dibuang sembarangan. Nah, ketika kalian mengamati gambar yang ada di layar monitor handphone atau laptop kalian, itu ada gambar hutan, orang menebang pohon sembarangan, dan gambar banjir di jalan raya. Nah, anak-anak, ini adalah akibat dari kita menebang pohon sembarangan. Akibat kita membuang sampah sembarangan, maka tanah menjadi tandus, hutan menjadi gundul, resapan air tidak bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan banjir. Nah, anak-anak, sembarangan menebang pohon di hutan, akibatnya hutan menjadi gundul. Tidak ada pohon yang dapat meresap air hujan, tanah menjadi tandus, dan terjadilah banjir. Nah, anak-anak, mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, anak-anak, kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, kemudian dalam Kejadian 1 ayat 31, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian Kejadian 2 ayat 7. "Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup."
Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, anak-anak, dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan atau mengelola dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk menjaga atau merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita merawat alam ciptaan Tuhan? Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon, dan banyak hal lain cara untuk kita merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu merawat, menjaga lingkungan kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.